Kadang gue juga suka iri tuh. Orang minta motor, minta HP itu langsung dibeliin. Tapi alhamdulillah gue kalau HP selalu beli sendiri dengan gue ngumpulin. Jadi lu juga ada terbesit di hati lu itu iri sama anak-anak lain. Iya, kadang gue iri. Oh ternyata gampang banget dia minta dengan caranya ngomong langsung dikasih, ngomong langsung dikasih. Terima kasih sudah mengklik video ini. Bagi yang belum subscribe, maka subscribe dulu. Klik tombol merah yang ada di pojok kiri sampai berubah menjadi warna abu-abu. Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you. Selamat bergabung di Double O Team. Have a nice world. What's up, Double O Team, kembali lagi di channel gua, Oke Octavian. Oke, pada video kali ini gua kedatangan tamu, temen lama gua, temen semasa sekolah. Oke, sebelumnya makasih. Makasih kawan udah mau mampir ke channel gua. Sama-sama. Sukses selalu. Amin, amin, amin. Ini pengusaha muda nih, gua kedatangan pengusaha muda. Dia jadi udah bantu-bantu keluarganya usaha gitu ya, dagang dari dia SMP ya? Iya, SMP ya. Oke, sebelum lanjut ke video jangan lupa klik subscribe, nyalain juga loncengnya, jangan lupa klik like, comment, and share. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama lu bang, siapa bang? Nama gua Samsudin. Samsudin ya, biasa dipanggil? Udin. Udin ya. Oke, Bang Udin, terima kasih sebelumnya udah mau mampir ke channel gua ya Bang Udin ya. Di video kali ini gua mau ngulik-ngulik nih, gua mau tanya-tanya. Oke, siap. Perjalanan hidup lu bang. Iya. Jadi lu mulai ikut dagang di kelas berapa gitu, dengar-dengar lu itu udah ikut dagang, ikut usaha itu dari zamanan lu SMP gitu kan. Iya, benar. Dimana masa-masa anak muda itu doyan main ya, doyan nongkrong-nongkrong, iya, hura-hura, ngabisin duit orang tua ya kan. Dan lain dengan lu bang, kalau lu udah mulai bantu usaha orang tua dan sebagainya gitu. Bisa lu ceritain nggak lu dari kelas berapa gitu, dari kenapa lu awalnya bisa ikut usaha sama emak lu gitu, sama keluarga lu lah gitu. Iya. Ya gua dari kerja di pasar tuh dari SMP kelas 3. SMP kelas 3 ya. Iya. Jadi dagang di pasar Dagang gitu. masih ikut sih di pasar. Oh, masih ikut usaha apa tuh bang? Usaha buah-buahan. Buah-buahan ya, oke. Ya, kelas 3 tuh. Kelas 3 SMP ya. Awalnya lu apa diajak, apa gimana? Ya gue sih waktu itu mungkin dari keluarga gue juga pengusaha semua, jadi gue ikut-ikut aja. Ikut-ikut ya. Itu disuruh apa kemauan sendiri? Ya kadang gue kemauan sendiri sih, hitung-hitung belajar tuh. Belajar dari muda. Oke, berarti lu dari kelas 3 SMP udah berpikiran buat belajar jadi pengusaha gitu. Iya benar. Oke, iya. Lu ikut kayak gitu emang pengen belajar berarti ya, bukan karena pengen kekurangan ekonomi, bukan? Enggak, jadi gimana ya, bantu orang tua juga gitu. Bantu orang tua. Iya. Emang keluarga lu itu usaha buah semua atau gimana? Kalau dari keluarga gue emang semua pedagang, nggak ada yang kerja PT. Usahanya buah semua atau gimana? Iya, buah semua. Buah semua. Nggak ada dagang lain, nggak ada ya. Oke, lu lanjut tuh terus tuh. Iya, usaha terus. Pokoknya sampai gue tuh kerja malam di pasar, pagi sekolah tuh ya. Itu sampai gua, kelas berapa tuh? itu waktu kelas 1. Satu apa? Kelas 1 kelas 2 gua SMA. Oh, berarti kalau pas lagi SMP cuma baru ikut aja. Iya, baru kita aja. Jadi ikut doang, dah belum megang keuangan itu. Oh, tapi ngatur waktunya gimana tuh? Lu pas kelas 3 itu sekolah jam berapa? Ya tetap gue pulang jam 6, ntar gue jam 7 baru sampai sekolah gitu. Pulang Ya. jam 6 apa pagi? Jam 6 pagi, ntar gue ke pasar lagi paling jam 9, jam 10 malam. Lu waktu tidurnya kapan itu? Ya makanya gue sering tidur di kelas. Di kelas ya emang gue tahu sih dia sering tidur di kelas itu pas SMA tuh. Nah, berarti dari SMP tuh kayak gitu. Iya. Lanjut kelas 1 SMA tuh, lu mulai serius apa gimana? Iya mungkin banyak pelajaran juga gue dari situ. Ternyata nggak mudah gitu loh nyari duit gitu. Ternyata butuh perjuangan juga gitu. Dan setelah gue SMA tuh bener-bener banyak sadar gitu. Ternyata nggak mudah nyari duit itu. Nggak mudah. Iya, nggak mudah. Nggak segampangnya kita cuma minta duit. Kayak kebanyakan orang yang lainnya, bukan yang lainnya gitu ya. Minta ngabisin. Benar. Berarti kalau lu udah muda dari sekolah udah nyari duit ya. Udah nyari duit, kadang bantu ekonomi juga. Jadi gue tuh dari SMP sampai lulus SMA tuh gue nggak pernah minta ongkos sama orang tua. Oke, berarti lu dari SMP itu nyampe SMA udah nggak pernah minta duit? Enggak, gue kos sendiri.
Karena dari penghasilan itu gue bisa gue jajanin sendiri itu, makan sendiri. Hebat. Kadang gue waktu separuh juga kasih ke orang tua, kadang gue tabungin. Lu dari sekolah udah bisa ngasih orang tua? Iya. Ya walaupun bahasa kasarnya kagak banyak, tapi gue udah ngasih. Seenggaknya udah bisa ngasih. Iya. Seharusnya kan di sepantaran itu masa-masa seumuran di mana anak itu masih minta duit. Iya. Dan lu udah bisa ngasih duit. Itu menurut gue udah luar biasa banget sih. Kadang gue juga bingung gitu. Kadang ada yang bilang lu nggak malu kan, lu malu. Iya itu sih, itu yang paling penting. Lu sekolah gitu kan, tapi lu udah ikut dagang ke pasar, emang lu nggak malu gitu, ya, lagi ledek gitu. Kalau gue sih pede aja sih. Pede, tapi ada gak yang ngeledek gitu? Ya gue sih welcome, lu mau temenan sama gue ya ayo. Kalau ada aja sih. Ada aja ya. Kadang ada aja yang gue ajak dagang malu gitu. Jadi mungkin latar belakang dia nggak pernah dagang ya. Gue kan ngajak temen dagang itu biar sama-sama usaha gitu. Iya, belajar ya. Iya benar. Cari ilmu di situ kan. Itu lu kan SMA kita kan sekolah. Iya. Dari pagi nyampe sore kan, nyampe jam 3 ya. Itu lu ngatur waktunya gimana? Ya sekarang gue tidur. Paling gue sering banyak buat tidur di kelas. Jarang tidur di rumah. Lu ke pasar jam berapa tuh pas SMA? Pas SMA gue ke pasar jam 9 jam 10. Jam 9 jam 10 malam tetap sama. Malam. Pulang jam 5, jam 6. Sampai sempet guru killer sekarang tuh salut sama gue gitu. Iya lah. Enggak ada yang enggak salut menurut gue, malu sih. Pasti gue juga di guru killer paling galak itu di gua doang yang berani tidur di jam pelajaran dia. Dan dia maklumin karena dia ngomelin. Enggak, karena dia tahu gua itu malamnya ngapain. Oke, dia tahu kegiatan lu apa. Iya, gitu. Di saat yang lain, anak-anak yang lainnya kan masih main dan hurah-hurahan, masih main-main. Iya. Sedangkan gua nyari duit, nyari uang. Usaha ya. Iya betul. Jadi lu ngantuk di kelas bukan karena lu begadang di kelas, tapi karena lu usaha. Karena gua usaha, malamnya ke pasar. Iya. Berarti lu dari SMP udah nggak minta duit tuh, Din? Kelas 3 gua udah nggak minta. Mungkin ya, walaupun bahasanya cuma dapat 30.000 sehari itu ya. Oke, lu pas SMP itu bayaran 30 sehari? Sehari itu 30.000. 30.000 dari jam berapa? Waktu SMP zaman dulu tuh 30.000 udah gede. Gede lah, gila lu. Anak SMP tahun berapa itu kita itu megang 30.000 udah gede banget. Iya, gue udah megang 30.000. Makanya gue sekolah sering jajanin teman, gimana ya, bukannya karena gue banyak duit. Iya. Karena gue ya berbagi aja. Lagi. Lu udah tahu susah nyari duit tapi lu tetap mau berbagi. Gitu. Gue salut sama. Kalau gue sih orangnya ya welcome aja kita bareng-bareng gitu loh. Bener. Ya kadang kan semua rezeki kita itu bukan benar milik kita rezekinya. Iya, bener. Ada di mana ada hak orang lain. 20% itu atau 5% itu hak orang lain. Bener. Jadi jangan dimakan semua. Iya, benar. Ada hak orang lain di rezeki kita itu. Iya, benar itu. Oke. Lu pas bayaran SMP itu 30.000 berarti? Itu dari jam 9 malam atau jam 9? Enggak, kalau waktu SMP sih gue masih jaga siang gitu. Jaga siang? Iya. Lu sekolah jam berapa emang SMP? Jadi SMP gue tuh pulang Johor tuh dulu ya. Pulang Johor, gue jam 1 ke pasar, pulang jam 10. Makanya gue sering namanya telat. Oh iya. Sering banget sampai pernah dibotakin. Oke. Cuma gara-gara telat. Iya. Bayaran 30.000 tuh. Tetap gaji gue dari pasar tuh 30.000. Makanya gue kumpulin aja. Jadi suatu saat bayar SPP tuh gue bayar sendiri gitu. Gila lu. Sampai lu bayaran sekolah lu bayar sendiri? Iya, ringani intinya lah. Gila. Udah jajan gak minta, iuran sekolah lu yang bayar. Karena ya gue ngeringanin orang tua gitu. Masa gue udah bisa nyari uang, gue masih minta lagi gitu. Gila sih lu. Kebanyakan dari kita yang udah lulus sekolah aja masih malas nyari kerja. Lalu dari zamanan sekolah udah nyari duit. Ya gimana ya, sukses itu semua orang tuh bisa sukses itu. Iya. Tapi nggak semua orang mau melakukannya, nggak mau melangkahnya gitu. Iya, nggak mau memulainya. Iya, nggak mau memulainya. Oke, dan lu udah memulai sejak lu SMP. Iya, tapi alhamdulillah juga sih, namanya gue banyak belajar juga gitu. Banyak belajar dari usaha. Ngebantu itu. Ternyata kerja di lapangan itu nggak mudah gitu. Oke, menarik. Jadi lu banyak belajar apa aja tuh selama lu ikut dagang gitu? Ya mungkin tahu sendirilah pergaulan pasar, gue juga tahu kan yang sering mabuk-mabuk gitu ya. Tapi gue juga mabuk-mabuk kan bukan karena gue suka minum atau gimana ya. Ya gue tahu gitu loh, cukup tahu aja dari segala obat atau gimana ya kan. Gue cukup tahu. Oh ternyata pergaulan pasar tuh kayak gini gitu. Iya. Dan
kerja di luar tuh ya kata gue oh kayak gini ternyata kerja di luar ya. Setelah gue lihat pedang-pedang lain tuh gue sempat mikir pernah dulu ternyata orang nyari duit tapi kayak gitu buat anaknya, sedangkan anaknya tuh nggak tahu, maksudnya nggak tahu pekerjaan orang tuanya gitu. Emang nggak tahu diri lah, iya, nggak tahu diri gitu ya. Mereka minta ini lah, betul. Bikin pusing orang tua, bikin masalah di sekolahan. Benar gitu. itu benar. Ya kan, nggak tahu taunya aja orang tuanya di pasar gimana. Benar ya. Kadang kan minta barang apa ini. Kadang gue juga suka iri tuh. Orang minta motor, minta HP itu langsung dibeliin. Tapi alhamdulillah gue kalau HP selalu beli sendiri dengan gue ngumpulin. Jadi lu juga ada terbesit di hati lu itu iri sama anak-anak lain. Iya, kadang gue iri. Oh ternyata gampang banget dia minta dengan caranya ngomong langsung dikasih, ngomong langsung dikasih. Mah pengen HP. Nah iya. Besoknya udah ada. Tapi gue juga pengen motor, besoknya besok udah ada. Mungkin dia dari keluarga yang lebih berkecukupan. Iya gitu. Kalau gue sih, gue ngeliat kalau gue kayak dia, gue ngeliat kok background orang tua gue. Iya. Orang tua buat makan aja gue susah gitu. Oke. Apalagi gue buat kayak gitu, udahlah nggak usah ngikutin dunia nggak ada habisnya Ces. Nggak ngikutin gaya hidup melulu. Iya benar. Ya kita sadar diri. Nah sadar diri. Seberapa kemampuan kita gitu. Betul. Kan kemampuan orang tua kita. Iya betul. Kan ada anak juga tuh ada yang brengsek, ada yang sialan gitu. Udah tau emaknya nggak mampu, betul. Tapi merengek-rengek minta, nyampe emaknya jual apa, bener. Ada aja kan? Ada aja. Gila. Jadi pas kelas 1 lu itu udah mulai fokus tuh dagang. Gue sih waktu fokusnya keuangan di gue dari kelas 2 itu. Kelas 2? Oh berarti pas kelas 1 lu gimana? Kelas 1 gue masih dagang siang. Siang. Gue pulang sekolah ya langsung salin. Kelas 1 emang pulang sekolah jam berapa? Waktu dulu kan jam 2. Jam 2 ya? Iya masih jam 2 iya. Oke gue pulang sekolah gue langsung gak pernah ngebasis gue. Gak pernah ya? Gue juga sebenarnya pengen ngebasis kayak anak-anak yang lain gitu. Tapi kan gue punya kesibukan sendiri gitu. Jadi harus bisa memanage waktu sendiri. Nah iya benar. Tapi gue salut sama lu. Dari masa maksudnya dari apa ya? Dari umuran muda kelas 1 SMA itu dimana kita masih sedang-sedangnya main. Tapi lu udah bisa memanage waktu ya. Itu lu pas kelas 1 bayaran udah berapa tuh? 1 SMA? Waktu SMA sih alhamdulillah gue digratisin itu. Pas kelas 2 mungkin gue bayar sendiri lah tuh ya, mungkin udah habis tuh pakai kayak keuangan tidak mampu gitu loh. Oh iya. Biasanya kayak gitu minta surat dari desa ya? Iya, itu waktu kelas 1. Tapi kelas 2 gue juga nanya lagi ke guru, Pak gimana ini kelanjutannya? Ya gue sendiri kuat. Cuman ibaratnya sebulan 150 gue kuat. Dengan cara gue ngumpulin itu duit. Nah, jadi lu pas kelas 1 mah nggak bayaran tuh semua? Nggak bayaran. Tapi kelas 2, kelas 3 bayaran? Bayaran. Itu pakai uang lu sendiri bayaran? Uang sendiri ya. Wah gila. Kalau sedikit-sedikit ringanin aja. Kalau misalnya kayak ada bayaran ujian gitu kan ada tuh bayaran macam-macam itu lu bayar sendiri tetap? Gue makanya ngumpulin itu. Paling gue juga sering kasbon sama bos. Kita kasbon dulu nih mau bayar sekolah. Bosnya di pasar. Iya, kasbon. Lu itu di pasar pas kelas 1 SMA itu bayaran berapa tuh? Dulu kalau nggak salah waktu SMP sih nggak bayaran loh. Nggak bayaran. Soalnya sekolahnya juga nggak kayak yang lain ya. Gitu. Maksud gua gini, lu di pasar pas kelas 1 SMA nih. Nah bayaran lu kerja itu berapa duit? Oh waktu SMA. Pas mulai mungkin kan SMP kan 30.000. Iya. Pas SMA tuh udah itu meningkat tuh. Oh meningkat tuh. Ada lebih 20. Kadang gua suka gocap, kadang 60. Oh. Iya nggak. Kadang sampingannya juga ada. Sampingnya dari yang orang belanja, entah itu 5.000 atau 2.000. Ada gua kumpulin aja. Iya, dikit-dikit. Ada yang ngasih 2.000 ya gua ambil, yang ngasih 5.000 gua ambil. Terus gua hitung itu tuh 30.000 ya, alhamdulillah uang gaji gocap, uang sampingan 30, jadi 80.000. Udah mendingan ya. Ayo dikit-dikit jadi gunung. Lu kumpulin. Gua kumpulin terus. Terus udah mulai naik kelas 2 tuh. Kelas 2 iya. Kelas 2 lu udah mulai. Kelas 2 gua tuh udah mulai mungkin di situ ada yang salah satu keluar tuh ya. Kekurangan orang, makanya gue jaga malam. Oh iya. Jadi malam kerja, siang pagi sekolah. Wah gila. Kita itu satu kelas pas kelas berapa Dinya? Kelas 2 apa kelas 3? Kelas 2 ya? Iya kalau salah. Nah ya pas di kelas 2 itu lu doyan tidur, gue tahu lu doyan tidur tuh pas kita sekelas gitu. Iya.
pelajaran tidur, ntar tidurnya nggak di dalam kelas, nggak tahu di mana, nggak ada lu. Kayak gue terkenal dengan tidur gitu loh. Iya. Tidur lama telat. Oh iya, jadi lu emang kerja gitu malamnya. Tidur gue tuh bukan karena tidur begadang nggak jelas gitu, ya. Iya. Tidur aku ngantuk kayak gue itu karena usaha gitu. Dagang gitu ya, nyari duit. Iya, nyari duit. Itu lu pas kelas 2 jam kerja lu dari jam berapa jam berapa? Kelas 2 itu gue kalau nggak salah nih ya, gue dari pulang sekolah tuh kan dulu kadang sekolah kan ada yang pulang sore dulu pulang sore, pulang sore karena habis asar udah pulang kan ya. Kelas 2 gue pokoknya habis asar gue tidur, bangun-bangun jam 7, jam 8 ya, baru gue berangkat ke pasar. Pulang-pulang gue jam 5. Gila. Iya, gue pulang jam 5, gue terus dalam waktu 2 jam itu gimana caranya gue keluar dari pasar, terus udah di sekolahan itu biar nggak telat. Kadang makanya gue sering telat di sekolahan. Lu pas habis subuh nyampe jam 7 gitu kan, lu ngapain aja itu? Sekarang gue kadang nungguin yang dagang siangnya gitu. Iya, kadang suka di dagang jam 6, makanya kan gue sering bawa motor sering telat mulu. Pas mandi salin balik lagi ke sekolah. Oh gila, lu posisi belum tidur itu? Iya, posisi belum tidur. Kan gue dagang, makanya gue di sekolah sering buat namanya tidur. Itu wajar lah ya, gila nyampe guru killer aja iya, ngertiin lu ngertiin gitu ya? Gua. Itu guru itu tahu emang lu pernah cerita apa gimana itu kan? Jadi dia itu sebenarnya belum tahu kalau gue tuh sekolah tidur gue nggak tahu. Gue latar belakang ngapain. Jadi pas malam-malam itu mungkin dia kaget ketemu gue di pasar. Oh, iya. Itu pas kelas berapa? Itu kelas 2 Kelas 2. Bener. Dia tuh kaget ngeliat gue tuh. Loh kamu kerja di sini? Dia lagi belanja. Dia lagi belanja. Dia lagi pas belanja dia belanja jam 2 malam tuh. Ya. Wah iya gila. Kok dikaget, lah kok kamu jualan sini? Lah iya pak, udah lama saya jualan. Oh bagus ya kamu udah jualan, pantesan kamu di sekolah sering tidur ya. Gila. Nah pas hari itu juga dia ngajar di kelas kita kan ya. Gue tidur, tapi dia nggak marah-marah. Dia bilang sama yang lain, mungkin yang lain pada takut ya. Ada pak ini ya. Terus pas dia bilang, lupa sih gue. Udah biarin aja dia mas, saya tahu kok kesibukan dia gitu. Tapi kalau lu tidur mulu di kelas gue tahu sih. Tapi masalah yang kata guru itu gue agak lupa sih gue. Itu waktu kelas 2 Kelas 2 pas malam gue ketemu siangnya dia ngajar. Iya dia ngajar di kelas kita. Iya. Oke, iya. Ada jam dia. Nah, pas kelas 2 lu bayaran tetap sama apa gimana? Kalau nggak salah itu bayaran naik ya. Bayaran 125 atau 150 waktu itu. Iya, bayaran sekolah naik ya. Lu udah mulai bayaran udah sendiri tuh. Sendiri ke SPP. Iya, oke. Dari SPP kadang UTS ya kan. Iya, bayar lagi kan. Gue alhamdulillah dari uang sendiri. Bayaran lu di pasar plus kelas 2 berapa tuh? Pas kedua kalau nggak salah tuh gue kan keuangan juga agak gede gitu. Kadang lu megang keuangan? Iya, kadang 100, kadang 80. Kelas 2 SMA. Iya, makanya kan segitu gede sih. Mungkin yang sering main sama gue waktu sekolah tau lah ekonomi gue. Iya, royal sih, emang gue tahu sih lu royal gitu, yang nggak pelit. Iya, bukannya karena gue sombong atau gimana. Iya, karena gue emang bawa duit sebanyak itu ya karena gue hasil dagang. Iya, semalam gue belum tidur. Gila. Gimana saat zaman-zamanan umuran kita itu doyan main dan lu udah mulai usaha gitu kan, dagang, nyari duit, bantu orang tua, gila sih. Ada gue dagang juga bukan karena pengennya, mantap sih pengen dagang, bukan karena gitu loh. Gue juga dagang gimana? Makanya gue tuh nggak mau kerja di PT, gue tuh pengen jadi usaha aja. Jadi pengusaha. Iya, gue tuh pengen jadi pengusaha. Makanya gue ikut aja dulu ngeraya, gue ikutin terus pelan-pelan. Nyari ilmunya. Iya, gue gali ilmunya, gue ambil. Jangan mau enaknya aja gitu. Kadang gimana ya, bos juga ngomelin panas terus sedih, maksudnya perih pas ngomelin. Oh ternyata nyari duit tuh nggak kayak gini gitu, ngomelin. Iya gila, diomelin sama bos. Disuruh-suruh. Udah parah udah. Gila sih kalau kita diomelin, disuruh-suruh itu kita kayak aduh harga diri gua. Tapi kita butuh. Iya, bener. Kita butuh ilmunya, kita butuh duitnya. Iya. Kadang kalau temen gue sering dengar tuh temen ya, kalau di PT itu suka berantem sama atasan sama inilah. Kalau kata gue tuh dongo. Iya. Sekarang kalau kita masih butuh uang, ngapain sih kita diributin? Gak usah ngikutin ego, Ces. Iya, benar. Wajar kita kuli, sering diomelin, wajar. Kita sekarang posisinya masih kuli. Iya. Nggak mau diomelin, nggak mau disuruh, ya jadi bos. Iya, jangan kalau bisa jangan kerja kalau nggak pengen diomelin mah. Iya, buka usaha sendiri. Nah, itu. Ngerintis sendiri. Semua nggak ada yang enak di awal. Nggak ada. Yang penting mulai. Ikutin prosesnya. Kayak lu kan ngikutin proses. Iya, ngikutin alur SMP, juga. SMA gue. Sampai lulus sudah 3 tahun kayak sekarang tuh
itu tuh gue masih jualan. Masih jualan. Tapi gue alhamdulillah sekarang walaupun usaha kecil-kecilan gue usaha sendiri. Oh, kalau sekarang lu udah usaha sendiri iya, nih. Sendiri. Awal SMP, SMA ikut orang. Nah, sekarang udah mulai buka sendiri. Buka sendiri. Ya mungkin walaupun gue buka sendiri nggak mewah, tapi hasilnya dengan keringat gue sendiri loh. Ini gua bosnya gitu. Iya. Oke. Jadi sekecil apapun usaha kamu, tetap kamu bosnya. Itu. Bener. Lu usaha apa nih sekarang? Gue sekarang jualan es itu. Es apa? Es buah. Oh, tetap yang lagi viral ya, yang lagi viral. Oke. Iya. Gila. Jadi lu buka dengan modal sendiri? Dengan modal sendiri. Itu modal lu dari ngumpulin atau gimana? Ngumpulin sebagian ada dari sisipan celengan gue dengan orang tua. Nah, lu buka usaha dari udah berapa tahun? Belum lama sih. Oh, belum lama. Baru ada kali udah 2 bulanan mah. Oh, baru 2 bulan. Iya, baru. Sebelumnya lu tetap ikut. Tetap ikut. Iya. Gue juga waktu pas lulus sekolah tuh bener-bener gimana ya? Pengen ada niatan untuk usaha sendiri gitu. Berarti emang dari lulus sekolah nih gue pengen banget nih usaha sendiri nih. Bener. Nggak mau gini-gini aja gitu. Iya. Kadang kan gue udah 3 tahun masa ya gue belum bisa ngambil ilmunya gitu. Bener. Dan akhirnya lu baru 2 bulan kemarin. Nah, baru usaha sendiri. Ternyata usaha sendiri sama kuli itu bener-bener jauh beda gitu. Bedanya tuh gimana? Bener-bener puyangan usaha sendiri, tapi kalau usaha sendiri kita tuh enak. Pahit manisnya kita yang ngerasain. Sedikit banyaknya kita yang ngerasain. Tetap lebih pusingan punya usaha sendiri. Bener, sekecil apapun tapi insya Allah ya rezekimu udah yang ngatur. Bener. Kita cuma hanya berencana aja. Ya kalau usaha sendiri kan kita yang ngatur, namanya pemasukan, pengeluaran, bener-bener kita yang manage. Nah iya, jadi untung gede kecil tuh ya kita yang ngerasain. Paling kalau kuli mah ya tetap gaji kita walaupun gocap ya tetap gocap. Iya, mau itu usahanya malam itu lagi sepi. Nah iya, mau lagi rame. Iya tetap dia cuma gocap. Iya. Lu buka usaha ini udah ada punya karyawan apa? Belum masih sendiri. Masih sendiri. Oh, masih sendiri. Iya, niat gue sih habis lebaran juga pengen usaha lagi gitu. Usaha lagi habis lebaran. Iya. Usaha apa niatnya? Planning gue sih baru sosis, gue juga belum ngeliatin ada karena ada wabah kayak gini ya kan. Gue juga ngeliat prospeknya ke depan gitu. Oke, iya. Tapi lu India di pikiran lu ke depannya lu mau usaha lagi. Intinya gue tuh habis lebaran tuh gue harus buka usaha gitu. Harus iya. Ya pokoknya kita berdoa terus lah buat keadaan kita ini ya, wabah ini semoga cepat berlalu. Iya, amin. Semakin lebih cepat membaik lagi bumi kita. Iya. Corona udahlah, jangan lama-lama di bumi ya. Iya, parah, ekonomi kusut. Wah gila sih, pengaruh banget gak sih buat usaha lu ini? Kalau Covid kayak gini ya, ternyata mungkin awal gue nggak tahu ya. Gue nanya-nanya sih, gue nanya ke tukang bengkel, tukang perabotan. Ternyata dampaknya ke ekonomi semua gitu. Sampai temen-temen gue yang sering jualan baju, clothingan tuh, dia juga sama. Gue kira tuh cuman gue doang buahan, gue makanan gitu. Yang sepi, ternyata semuanya sama. Jadi corona tuh emang ngaruh ke semuanya. Iya, semua dampaknya ke ekonomi. Gitu. Jadi gue jualan apa semua, benar-benar ngaruh lah gitu. Oh jadi corona emang benar-benar ngaruh ke semuanya. Ada gue juga ngeliat ya. Ada orang yang jualan es keliling tuh, itu panutan gue loh. Kalau gue bilang panutan gue. Kenapa tuh? Sekarang kalau gue ngeluh, kalau gue ngeluh, ternyata ada yang lebih parah dari gue. Dia ngegoes sepeda jualan es, tapi dia tuh nggak pernah ngeluh gitu. Gue mikir gini loh, dia aja usaha yang lebih sulit kecil nggak ngeluh. Kok gue yang kayak gini ngeluh sih? Gitu. Iya benar. Gue masih muda gitu. Iya jiwanya ya.